Bloomberg Technos Ramadan Sparks Podcast, sebuah persembahan spesial di bulan Ramadan 2025. Berkolaborasi dengan Kode Marketing bersama Sandi Uno and Friends, kami hadir dengan obrolan inspiratif, tren bisnis dan inovasi yang menyala di bulan penuh berkah ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Saksikan hanya di Bloomberg Technos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ramadan Spark with Bloomberg Technos dan juga Kode Marketing. 5.000 orang tepuk tangan. Kita hari ini di episode 3. Kita hari ini akan membahas mengenai tetap sama, inspirasi atau meneladani strategi bisnis Rasul dan para sahabat yang tak pernah merugi ya. Nah, kali ini menjadi seru kenapa, Winda? Kasih tau nggak ya? Jadi kali ini kita bakalan ngobrol sama dua orang yang sangat inspiratif nih. Kita ngomonginnya udah nggak ngomongin bisnis doang, tapi ada udah selesai kita kalau ngomongin bisnis nih. Anak muda, Yes, anak muda di kegiatan sosial, tapi masih bisa cuan, masih bisa juga berbagi dengan umat. Nah, ini tuh penting, weh. Kalau kita package-nya ini kita sebut dia adalah social planner. Betul. Berarti. Kita langsung aja kenalan dulu sama kakak cantik kita hari ini. Silakan kakak. Halo. Fauzi dan ini aku Ciki. Ada Kak Bella dan juga Kak Ciki. Terima kasih ya. Iya Kak, dengan senang hati. Makasih udah undang kita loh di Ramadan ini. Kan biasa Ramadan kan kering kerontang, datang sih langsung sejuk. Karena AC-nya ya. Karena kita lupa sahur juga hari sini. Pas banget tuh sini kayak aduh enak banget di gedungnya. Setia kan. Iya. Jadi ngobrol bisa lebih fokus. Oke. Berhubung dengan fokus, kita mau ngobrol dulu nih Kak. Kita akan start dari cerita kakak-kakak ini ya. Pasti wajahnya udah familiar ya. Oh pastinya. Tapi kan sekarang banyak juga yang mungkin pengen tahu sekarang kegiatan dan juga fokusnya apa. Nah sekarang boleh nggak sih Kak share dulu mungkin Kak Bella nanti lanjut sama Kak Ciki. Oke. Boleh dulu ya? Boleh. Boleh Kakak kakak. lebih muda ya. Iya. Biasanya apa kakak dulu. Kegiatannya apa nih kira-kira? Oke, aku alhamdulillah akhir-akhir ini diisi salah satu acara di MNC sama ayah, nggak apa kan di sebelah paritingnya judulnya ini apa keluarga seleb Indonesia. Jadi aku jadi salah satu juri di situ sama ayah. Terus selain bawain acara TV juga aku masih suka nge-MC dan juga jadi ya wawancara sama yang mirip-mirip kamu gitu loh, cuma kamu lebih keren aja dari aku. Sama ini ya aku juga nyanyi dan penulis lagu juga. Terakhir tuh aku sama Ciki dan beberapa teman-teman kita berkolaborasi bikin lagu untuk Palestina. Terus kalau misalnya lagi ada side job aku juga suka terima orderan baking. Jadi aku tukang kue. Kamu multi talenta ya Wak ya? Sih lebih ke kayak butuh duit aja. Dapet. Kayak semua orang deh kayak gitu, Bang. Semua orang butuh duit. Tapi aku nggak multi talenta. Gimana ya? Ya udah. Multi Kak. Kalau kepepet mah apa aja bisa Kak. Aku setuju. Iya, it's okay. Kak Ciki? Lanjut Kak Ciki. Kurang lebih sama, tapi aku ada ini tambahan, sibuk bikin produk-produk Cikigo. Jadi aku ada brand kecil yang basicnya tuh emang aktivisme. Jadi awal-awal tuh emang bikin kayak buat donasi-donasi gerakan pendidikan, kemanusiaan. Terus kata teman-teman, ini bagus loh Cik kalau dijadiin brand. Akhirnya pas pandemi kemarin dijadiin lah brand karena lagi-lagi butuh uang gitu. Emang itu semua modalnya tuh aktivisme dari butuh uang. Tapi akhirnya ya udah belajar bikin brand. Emang dari nggak ada yang ngajarin banget sih. Kayak aku ke Tanah Abang nanya gimana cara ngeprint gitu. Aku ya paling basicnya aku suka banget gambar gitu. Dan kan dulu lo iya animasi. Dan kuliahnya tapi sekarang lebih ke Fundamental udah kuat Wak gitu. tukang gambar lah. Dan akhirnya udah jadi produk-produk Cikigo dan emang masih nafas aktivisme itu dibawa terus, salah satunya tentang Palestina gitu. Begitu. Ini Kak Ciki dengar-dengar baru pulang juga ya? Iya dari Jordan. Ini masih bekas-bekas winternya. Boleh sharing kan sama kami nih? Mungkin Kak Bella juga bisa nih bareng kan kolaborasinya Iya. Palestina ya. tapi kalau ke Jordan dia sendiri. Coba mungkin boleh ceritain dulu deh Kak. Boleh apa? Background dulu kali ya. Nih tiba-tiba nih movement untuk dari humanity, terus tadi ya malah jatuhnya tadi juga dapat
tadi keuntungan juga, tapi itu backgroundnya kan gimana? Iya. Boleh cerita dulu nggak ini? Gimana start idenya awalnya? Start ide apa nih? Dari yang musik atau dari yang fashion? Karena beda. Musik dan fashion dong. Mungkin boleh kan? Musik dulu deh, Mbak. Oh, ini ya kolaborasi ini ya Friends of Palestine Indonesia. Jadi kan itu gara-gara kejadian pasca 7 Oktober ya. 7 Oktober ya. Iya. Genosida dimulai ya. Iya, tapi itu benar-benar membuka mata dunia siapa sebenarnya yang dijajah dan terjajah. Iya, dan secara narasi global tuh kita udah menang loh Palestina. Akhirnya menang gitu. Enggak, secara narasinya ya. Secara narasinya ya, betul. Nah, tapi pada saat itu tahun 2023 akhir itu aku ngelihat kayaknya kok dari musisi Indonesia atau teman-teman seniman nih belum ada nih satu karya yang menggambarkan dukungan Indonesia untuk Palestina gitu. Nah, kebetulan waktu itu kan aku kayak datang ke sebuah acara yang digelar sama aku boleh sebut nggak sih ininya? Sebut aja nggak apa-apa. Oke, paling nanti cheat gitu. Sebut kan bikin acara kayak diskusi gitu. Nah terus di situ tuh ada Ustadz Hussein Daza yang kebetulan emang baru diselamatkan dari sana gitu. Kan dia kan emang tinggal di situ kan, so he knows exactly what it's like to live in there, the occupation I think. Terus ya udah. Aku waktu itu datang ke sana, aku tanya sama Ustadz Hussein, Ustadz kita tuh harus gimana lagi ya? Saya kan udah termasuk ke dalam anggota julid fisabilillah nih, termasuk yang ngejulitin. Jadi pokoknya heboh lah. Iya, ganggu mentalnya ya lewat sosmed ya. Mentalnya gitu, saya sama teman-teman banyak loh ya anggotanya itu. Tapi kok kelihatannya mereka nggak kapok-kapok ya, malah makin nggak tahu diri. Kita tuh harus ngapain lagi gitu. Terus waktu itu Ustadz bilang ya udah Mbak Bella fokus di bidang yang Mbak Bella kuasai aja. Maksudnya gimana? Maksudnya ya kalau misalnya emang Mbak Bella bisanya kayak kamu misalnya nge-host atau bikin konten, ya kamu bikinlah narasi yang menunjukkan dukungan kamu terhadap Palestina gitu. Atau kalau misalnya kamu guru, kamu didiklah anak-anak murid kamu supaya lebih melek terhadap sejarah Palestina dan kenapa mereka sampai bisa dijajah sampai sekarang gitu. Itu apa yang terjadi dengan mereka. Nah, kalau misalnya kamu musisi atau kamu penulis lagu, ya bikinlah lagu karya kolaborasi gitu. Saya belum melihat nih di Indonesia ada karya kolaborasi yang melibatkan banyak orang gitu. Ya udah dari situ deh. Dan saya sebenarnya udah kepikiran ke sana juga karena aku lihat di luar negeri udah ada kok, di Indonesia belum. Sebenarnya dukungan Palestina tuh banyak banget. Iya kan. Terus ya udah akhirnya dari situ aku coba untuk kontak Mbak Tere, Anissa Teresia, kan dia dulunya kan emang musisi tapi sekarang udah ke Ustazah kan. Tapi sebenarnya dia jiwa musiknya masih ada. Nah, aku nulis lagu sama dia, akhirnya disupport sama NGO Friends of Palestine. Kita bikin lagu kolaborasi yang melibatkan sekitar 20 musisi dan 10 influencer. Lagunya judulnya Tanah Para Nabi. Dan lagu Tanah Para Nabi itu ya kita tulisnya akhirnya by Friends of Palestine Indonesia untuk mewakili dukungan dari Indonesia kan. Nah itu udah ada di YouTube dan udah ada di digital platforms, dan kita niatin nanti royaltinya dari situ 100% akan dialokasikan untuk Palestina lewat NGO Friends of Palestine Indonesia. Keren kayak gitu. Speechless. Tapi That's really cool. Kayak belum That's really cool. That's really cool. But at least we made something gitu. Yeah. Dari karya yang ini nanti kita mau kembangin jadi apa gitu kan. Jadi bikin event yang bisa melibatkan lebih banyak orang kah, yang bisa lebih menyalurkan lebih banyak donasi. Kalau lebih banyak yang terlibat, kita lebih banyak bisa ngumpulin uang kan, yang nantinya juga untuk mereka juga. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya justru malah setelah karyanya jadi nih, kita jadi lebih tertantang gitu, kayak oke, what's next nih, karena ternyata perjuangan untuk membela Palestina tuh nafasnya harus panjang dan banyak caranya. Nafas harus panjang. Tapi balik lagi ya, nggak harus nunggu punya apa dulu, tapi yang penting punya niatnya dulu ya. Dan kita punya capability untuk bisa sharing sama yang tadi. Betul, dan kamu kan punya networking, kamu punya skill, itu aja tuh udah modal. Not. Gitu sih. Kak Ciki gimana Kak Ciki? Sama aja sih kurang lebih. Cuman kalau aku di Cikigo lagi-lagi karena emang ibu kita kan ngajarin untuk membela Palestina itu. Ibu kan emang mempelajari ya, suka bikin jurnal gitu-gitu, suka membuka diskusi di meja makan. Dan emang dari ibu yang ngasih tahu kalau untuk urusan Palestina nafasnya harus panjang. Karena even mungkin ini start dari 1927, terus mungkin dari Nakba atau mungkin dari sebelumnya ya, ketika Sykes and Picot itu bikin bentuk
denah Palestina yang seperti sekarang gitu ya. Jadi salah satu usaha aku untuk membuat usaha soal Palestina nafasnya semakin panjang adalah dengan mempop culture-kan, dengan bikin produk-produk yang wearable dan pop culture kayak gini. Cool banget. Ini kan ini ada pers ya. Pers kita kan kayak seperti tahu informasi di Gaza seperti apa. Pers juga kita Iya. perasaan kamu waktu ngeliat jurnalis di Gaza. Dibalikin guys, ditanya. BTW belum selesai nih, udah dipotong aja. Iya. Nah, seperti ini jadi kayak ini kan terinspirasi dari gambarnya face-nya pers yang di Gaza. Terus aku mempop culture kan dengan bikin gambarnya tuh kayak lucu-lucu gini. Dan kayak misalnya ini, bentar ya. Kita harus pindahin cantolannya dulu. Nah, School. apa-apa. Nah, terus ini. Nah, kayak misalnya ini. Ini tuh tulisannya mungkin kayak tulisan biasa, tapi sebenarnya ada artinya nih. Nobody should have to live stream the death of their loved ones to prove that they deserve to live. Karena aku ngeliat ini genosida live stream. Orang tuh ngeliat orang-orang Palestina, orang-orang Gaza di live stream genosida, tapi kita ya kadang buat gitu dan buat nge-share aja juga rada berat gitu. Jadi ya menurut aku sebenarnya mereka tuh berhak hidup tanpa harus di genocide live stream gitu. Jadi ini kayak salah satu cara untuk mengorek-korek sisi kemanusiaan orang-orang lewat produk, tapi kemasannya pop culture. Oh, that's really nice. Iya. Lagi-lagi tujuannya karena nafasnya tuh harus panjang. Dan waktu itu emang salah satu triggernya ada beberapa teman aku non Muslim ngerasa kalau mau pakai produk-produk Palestina tuh look-nya jadi kayak Muslim banget. Iya. Kurang pop atau Spirit ya anak-anak. Oh, berarti ini cara komunikasinya tuh harus tahu ya. Ada beberapa teman-teman harus benar aktivis kemanusiaan humanitarian yang non Muslim ya, mereka kalau kayak gini mereka relate makanya. Ya, Jadi makainya tuh dengan bangga. Iya, pernah dipakai ini Baskara Hindia. Terus Cia Reality Club juga pakai. Terus Mbak Endah Endresa. Iya, Mas Eka Anas. Jadi emang mungkin segmen Cikigo ini karena untuk menggaungkan atau menyebarkan lebih luas. Ibaratnya tuh kalau soal Palestina tuh ngerasa ya. Kalau di aku, kita tuh harus banyak-banyakan barisan. Jadi cara aku untuk semakin banyak barisan dengan mengaktifasi orang dengan produk-produk pop culture seperti ini yang bisa dipakai siapapun. Yang relevan ya sama audiensnya. Mengaktifasi kepedulian lewat produk-produk yang pop culture gitu. Iya, tapi tetap isunya gitu Palestina dan kadang emang tulisan-tulisannya bold banget. Yang kakak juga aku bikin bold. Iya, boleh guys. Karena modal seumur hidup Ciki. Iya, I love you so much. Silakan. Nah, Being human is given, but keeping our humanity is a choice. Terus ini ada lambang kefiyehnya gitu. Ini peta Palestina edisi bikinan Inggris tuh, Sex and Beacon. that's really nice. Ya, udah makasih Mbak. Ini model tercantik Cikigo. Ya, Kayaknya nggak ada pilihan. lagi ya bikin ambasadornya ya. Mbak, makasih. Gitu. Jadi ini apa? Stok fotonya banyak. Dan ini kayak lambang watermelon resilience-nya. Karena aku baru tahu pas aku di perbatasan kemarin di Jordan West Bank gitu, ternyata emang mereka sedikit pun yang berbau bendera atau Palestina tuh nggak boleh masuk. Sampai temen aku bawa keychain doang itu diinjak. Makanya temen aku sampai nggak berani bawa jaket aku. Cincinnya dipakai atau? Keychain gantungan kunci. Iya kan dibuka-bukain, dicek gitu. Jadi emang ya amazingnya mungkin kuasa Allah ya. Bendera Palestina tuh nggak bisa berkibar di Palestina, tapi berkibar di seluruh penjuru dunia ketika ada aksi. Iya kan, ketika ada aksi kan orang-orang ngibarin bendera Palestina, ini juga di baju. Tapi di sana nggak bisa, sekecil kicit pun nggak bisa. Aduh, itu membuka mata dunia ya. Iya. Sebenarnya siapa yang Tapi emang kehidupan di sana tuh ngeri banget. Aku kan banyak update dari teman-teman diaspora Indonesia yang di Jordan perbatasan gitu ya. Kata orang West Bank Yerusalem baik-baik aja, kenyataannya sangat tidak baik-baik aja. Bahkan Ramadan tuh mereka nggak bisa sholat di sana. Mau sholat tuh dijagain. Jadi yang bagian Muslim tuh cuma 2 saf, 3 saf, sepi banget. Makanya butuh banget kita untuk meramaikan yang mungkin yang punya uang untuk bisa apply visa, coba aja ke Masjidil Aqsa untuk meramaikan Masjidil Aqsa. Karena kalau semakin dikit itu semakin diambil gitu part kita untuk sholat dan lain sebagainya. Jadi emang
orang bilang baik-baik, kenyataannya nggak baik-baik aja. Bahkan ada banyak orang yang ditangkepin di penjara kayak 30 tahun, 40 tahun, alasan-alasannya tuh kayak nggak gitu masuk akal. Cuma gara-gara nge-post di Instagram atau nge-post di Facebook sesuatu lambang Palestina. Mereka langsung ditangkap, terus keluarganya dibikin susah usahanya, terus pajak mereka ternyata tinggi sekali. PPN itu di atas 30% kalau nggak salah. It's only PPN, belum pajak-pajak lagi. Jadi cara kita untuk bisa sedikit membantu mereka, kadang donasi langsung tuh juga nggak bisa kalau di West Bank gitu. Ini kata orang-orang yang diaspora Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia yang bolak-balik sana ya, jadi tim-tim bantuan kemanusiaan gitu. Jadi kata mereka cara kita membantu mereka adalah dengan belanja barang-barangnya. Karena kalau donasi langsung ke detect itu nggak bisa gitu deh, bisa ditangkep gitu. Emang sesimpel itu mereka nangkepin orang-orang Palestina dengan alasan yang sangat nggak masuk akal. Cari alasan aja. Iya, jadi semacam ribatnya itu ya dengan kalau kita ada kesempatan ke Jerusalem atau ke West Bank, kita belanja lah barang-barang mereka. Walaupun mungkin jadi mahal banget ya, karena emang rupiah nggak gitu kuat ya. Gitu, cuman ya mungkin saatnya kita sedekah di sana. Bukan tentang cuan aja ya. Iya. Gitu. Soal kemanusiaan dan empati sih. Ini menarik ya, membawa humanity Kepada ide ini kan karya ya, karya terus ditawarkan ke publik sebagai sarana komunikasi, betul ya. Ini sangat menarik. Ini ahli komunikasi Mbak. Ini juga Yang ini jadi MC. Host. ini lucu ya. gemes gua karetin ya gua. Bapak dong. Kak, boleh dong sharing sama kita nih. Mungkin dalam mengkomunikasikan ini kan apalagi isunya sensitif ya. Oh iya. Apa challenge yang sampai sekarang nih belum ketemu unlockingnya gimana? Iya. Kalau mau Ciki apa aku dulu nih? Bapaknya kan kakak duluan. Kalau dari aku sendiri tuh aku kayak belum ngerasa cukup berhasil, bukan dari akunya pribadi, tapi kita secara memandang isu Palestina ini masih banyak yang memandang ini sebagai isu agama, which is menurut aku tuh harusnya kalau udah sampai di tahap ini tuh kita udah menganggap isu Palestina tuh kemanusiaan aja gitu ya. Of course di sana memang mayoritas Muslim betul, tapi di sana kan juga ada saudara-saudara kita yang agamanya Nasrani yang Muslim. Sebenarnya mereka as a Palestinians juga ikut injak-injak hak asasinya, which is mereka juga ikut terjajah gitu. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, kok lo masih bisa-bisanya sih ngebelain pihak yang menjajah gitu, kayak gitu sih. Jadi tuh aku tuh kayak pengen banget bisa ngasih pemahaman atau bisa ngobrol gitu ya sama teman-teman yang masih nganggap isu ini kan isu agama. Enggak, sebenarnya ini tuh udah kemanusiaan gitu. Nah, kalau misalnya udah sampai ke level ini adalah isu humanity, kita mau gerak juga bisa lebih luas gitu. Jadi itu nggak yang ngebelain tuh nggak cuma kelompok itu lagi, tapi bisa menjangkau market yang lebih luas lagi gitu. Bahkan mungkin anak-anak Jaksel, anak-anak skena, anak-anak gigs juga bisa turut menyuarakan isu Palestina ini. Kenapa enggak? Iya, nah. Betul. Kenapa kita harus takut when we are standing in the right side of history? Sure. Gitu sih. Idem. Tuh nggak Kak Ci kayaknya udah mau tambahin. Enggak, idem. Apa? Kalau aku nggak ngerasa gimana ya, itu soal mindset kalau menurut aku ya. Kalau kita terus ngerasa isu ini sensitif, itu kita akan banyak ini takut ini gitu. Jadi kalau aku ngerasa ya udah firm. Ini soal kemanusiaan. Emang sebagai Muslim kita ada kewajiban untuk membela Masjidil Aqsa karena ini tempat Rasulullah, ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Itu bumi Syam, men. Bumi Syam itu kalau dari titiknya ya Yerusalem itu Ardul Muqaddas. Tapi sekelilingnya itu Ardul Mubarakah. Jadi aku ngelihat peta-peta Ardul Mubarakah zaman dulu sebelum dibagi-bagi sama Inggris, itu ya emang itulah bumi Syam gitu. Ummah indikator kalau di Muslim. Jadi indikator umat bahkan sampai akhir zaman itu ada di bumi Syam. Jadi barometernya ya? Iya, barometernya. Jadi ketika misalnya kalau nggak ada orang beriman di sana udah hancur lah kita, udah iman kita apalagi gitu. Dan di sana aku benar-benar menyaksikan, kemarin aku ke beberapa pemukiman refugee gitu ya, di Jordan dekat perbatasan West Bank. Itu anak-anak kecil cita-citanya mau jadi pejuang Hamas gitu. Aku takut disensor karena meta sensi pejuang HMS gitu.
bener-bener firm, anak-anak kecil. Terus aku sama temanku namanya Kasami Usama sampai terharu, ya Allah Cik, ini masa kecilnya sepedih apa ya sampai mereka se-firm itu, cita-citanya mau itu, dan orang tuanya dukung, kecuali neneknya khawatir gitu. Karena tapi itu juga ada beberapa yang berhasil keluar tuh terpecah-pecah dari keluarganya, udah nggak tahu kemana gitu. Aduh, banyak sekali sih cerita pedih itu di perbatasan kemarin ya. Jadi aku tuh ngelihat kayak kalau kita terus menganggap isu ini sensitif, kita akan takut ina itu, jadi ya udah firm aja. Kalau kita yakin ini isu kemanusiaan yang harus disuarakan, that's the craziest things happen out there gitu ya, di Gaza, di Palestina, bahkan di Jenin, di West Bank, ya udah tetap suarakan dengan kapasitas kita. Jadi semangat itu tuh nyampe, energinya tuh nyampe ke orang. Kalau menurut aku sih gitu. Banyak sekali keyword-keyword yang akan kita follow up lagi ya setelah ini. Mindset. Yes. Kan kata mindset, terus tadi nafas panjang. Iya. Kalau kita Padahal lagi asma. Kalau kita tarik itu ke bahasa marketing, itu kan sebenarnya harus sustain ya, Iya, fundingnya sustain. harus kuat gitu. Sebagai seorang yang sudah melakukan sesuai capacity-nya gitu. Kalau kamu dikasih power, resources gitu, what will you do? In real, yes. In real ya. Yeah, in real. Oke, ini sebenarnya mimpi banget sih. It's okay. Nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa, Mbak. Kita ngobrol santai itu untuk malaikat Mbak. Iya, yes. Amin. Kalau aku nih, ya Bismillah gitu ya, cita-cita aku sama beberapa teman-teman gitu, dan mungkin cita-cita Ciki juga, kita tuh kayak pengen bikin konser amal buat Palestina, tapi melibatkan international artis. Aduh, asik banget. Yang peduli gitu. Ya kan kayak di luar negeri kan juga banyak banget kan, dari mulai itu siapa? Damon Albarn, terus siapa? Annie Lennox ya. Terus yang muda, Aurora. terus ada Eliana, ada Saint Levon. Maksudnya kalau misal artis-artis kayak gitu bisa dikolaborasikan dengan artis Itu keren banget sih kalau bisa. Malaysia. Maksudnya ya ini apa worldwide gitu ya, kita benar-benar bikin satu konser amal buat Palestina, jadi kayak gitu. Kita Unity for Palestine. Itu bakal keren banget sih. Spektakuler. Aku nyumbang nih dengan kapasitas aku. Nyumbang suara. Sebenarnya iya loh. Semua banyak bentuk perjuangan, nggak cuma ngomongin material things dong. Betul. Cuman kalau musik tuh cita-cita aku sama beberapa teman-teman tuh gitu, kita bikin konser amal internasional yang melibatkan di dalamnya artis-artis yang peduli sama Palestina dari seluruh dunia. Jadi skupnya udah dunia. Showing tadi ya bukan masalah agama, ternyata kan ini masalah humanity melalui tadi nyatuin semua orang tadi itu ya. Gitu. Itu menarik sih. Banget. Ide itu. Mungkin kalau ada yang berkenan. Iya. Berkenan dong call ya kita di sini. Ya, kalau kita di sini. Oke, kita back to your business anyway. Iya. Ciki Go. Oke, siap Kak. Oke, kamu kan sebagai seorang yang harusnya banyak anak muda tuh kayak gini gitu. Ngelihat segala sesuatu itu cuan tapi juga ada distribusi kepada umat. Wow. Jadi balance Padahal aku biasa aja, bingung aku. gitu. Boleh nggak sih kasih sedikit formula aja ke generasi-generasi zillennials deh gitu. Apa ya? Mereka kan sebenarnya sangat kreatif, luar biasa, punya source yang energinya tuh banyak banget gitu. Cuma Mengaktifasi kepedulian sih. itu gimana tuh? Nyemplung di kolam yang tepat. Karena kadang tuh kayak gini-gini tuh soal menularkan sesuatu kebaikan, menularkan sesuatu awareness. Kalau misalnya kita terus dikelilingin sama hal-hal yang mungkin terlalu money oriented atau untung rugi yang saklek gitu. Enggak, maksud menurut aku ini kan dirimu ngomongnya soal yang bagaimana cara spread the kebaikan gitu kan. Iya, jadi menurut aku kelilingi dirimu dengan orang-orang yang juga peduli kemanusiaan. Gitu sih. Iya. Kayak misalnya sosok Pak Sandiaga Uno itu menurut aku ideal banget, Masya Allah. Bisnisnya jalan, tapi peduli kemanusiaannya juga. Dan kemarin Pak Sandi juga ngajak kita terlibat untuk acara-acara Palestina. Pak Sandi kayaknya orang yang berhasil melelang jaket Ciki Go termahal 150 juta ya Uni ya. Iya. Itu nggak pernah ada lagi yang segitu. Yang beli Ya, abis ini ya guys. Ini bisa menjual dengan ini gak dipakai. temannya Pak Sandi yang punya apa? Aku lupa lagi, kayak usaha skincare gitu. Iya. Aduh, aku lupa. Mas Gilang. Yes. Aduh lupa, maaf. Iya, Juragan 9. Iya. 9. Iya itu. Iya. Iya.
Kalau menurut aku usaha jalan, making profit di other lini itu jalan, tapi kemanusiaan tetap harus ada, tetap give back, itu yang bikin kita grounded. So, walaupun mungkin kita belum seberapa dibanding Pak Sandi ya, cuman menurut aku hal-hal awareness untuk give back seperti itu harus ada, seberapa besar atau kecil pun usaha kita. Gimana bangun empati? Iya, sekarang kan Sulit loh. Ini Kabela berlian ya. Itu tergantung sekeliling kita sih. Ini kan maksudnya fenomenanya tuh nih banyak nih yang kayak apatis juga ya Kak. Maksudnya untuk Mau ya, willing. Apa sih? Iya, oke. Musician beda, Wak. Karena nggak nyambung loh. Iya benar. Udah mulai buduk nih ya. Pulang. Jadi memulai. Nah ini kita mulai start from-nya deh. Start from-nya itu gimana sih? Banyaknya kan bertanya. Ya saya mau, cuman saya kadang nggak tahu nih. Kadang-kadang anget ayam. Kayak hari ini ya. Abis nonton ini mungkin bisa ini. Besok lupa tidur, udah kayak business as usual. Nah ini mungkin Kabela atau Kak Cik. Kabela dulu deh, gimana ini? Buat yang teman-teman yang kayak gini nih gimana memulainya kira-kira? Oh, yang anget-anget ayam. Oke. Ngomong di Bloomberg pakai acar itu kata-kata. Oh, sorry. Itu bahasa itu majas, it's okay. Itu majas ya. Bisa di-tweet. Iya, itu majas, it's okay. Iya. Kalau aku sendiri sih, karena aku juga mungkin pernah mengalami itu, biasanya kita tuh mikirnya yang menyebabkan itu karena kita mikir udah ribet duluan. Gue bisa ngapain ya? Apa yang gue padahal tuh sebenarnya dengan apa yang kamu punya itu tuh udah modal. Sebenarnya kayak tadi aku bilang, kamu punya skill. Misalnya latar belakang kita pendidikan kita baik formal maupun informal itu ada skill. Kamu punya teman-teman, punya networking, itu pun udah ya modal, ya aset lah. Networking tuh aset menurut aku gitu. Terus apalagi kamu punya sosial media, itu juga bisa kamu gunakan untuk menyuarakan hal-hal yang menurut aku benar gitu, dari mulai memarketingkan diri sampai menyuarakan isu-isu kemanusiaan, contohnya Palestina. Jadi lakukan dari hal-hal kecil yang kamu bisa aja gitu. Kan dari sana biasanya ketemu jalannya sendiri. Ini back tadi ya Win. Jadi jangan overthinking. Iya, not to pushy, tapi paling nggak melakukan sesuatu. Not to pushy. Overthinking juga. Iya, benar. Overthinking bisa nggak ngelakuin apa-apa Iya, kan? akhirnya ya udah. Iya. Ribet kan tadi akhirnya. Iya. Udah ngelakuin aja apa yang kamu bisa. Gak ada sesuatu kebaikan apapun yang kecil. Kutupan hari. Melakukan dari hati itu nggak ada kebaikan apapun yang Kecil. Menurut kamu mungkin kecil, tapi menurut orang lain belum. Iya. Doa pun oke loh. Iya, jadi ya. Iya, Idem. Oh gitu ya, caranya idem kopi gitu ya. Oke. Kurang lebih. Tapi fenomenanya sekarang kita nggak bisa pungkirin juga gitu. Membumikan bahasa-bahasa empati gitu ya, untuk kontribusi, at least kolaborasi gitu ke society 280 something jiwa Indonesia ini, which is setengahnya juga mungkin nggak gitu sadar gitu ya, mereka tuh punya kontribusi level tertentu terhadap isu ini gitu. Nggak apa-apa. Gimana? Ini kan kakak-kakak begini bisa ngomong tuh karena sudah punya fundamental. Well informed kali ya. Yes, distribusikan yang hal-hal kecil aja tuh nggak nyampe gitu loh. Oke. How come? Ini kan yang kita omongin tuh maksudnya ya ini idealis di part tertentu, tapi fenomena yang terjadi ya juga kita harus sadarin itu gitu. Karena kalau skopnya community itu pasti geraknya juga akan Lebih gede. yes. Iya, makanya itu dia tadi kolaborasi penting kan. See? That's why aku bilang networking itu aset kita juga. Karena dari networking itu kita bisa, ya kayak misalnya nih aku bersuara tentang Palestina, terus misalnya Ciki juga, terus kita misalnya punya sekelompok teman-teman yang juga punya awareness yang sama. Ntar biasanya nyambung tuh, kita bikin apa ya? Kita bikin ini yuk, kita bikin acara yuk di bulan Ramadan ini tentang Palestina. Atau kita bikin gathering yang nantinya dari sana tuh bisa numbuhin silaturahmi supaya ke depannya kita bisa bikin kolaborasi yang baru gitu. Silaturahmi itu sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah dan dibilang memperpanjang usia ya kakak. Jadi ya itu part tadi. Oh jadi kalau yang sering lonely itu makanya guys, Ya, jangan introvert jangan jadi alasan ya. Nyami nggak panjang umur atau Kayak introvert itu bukan berarti nggak punya. Saya juga aku juga introvert btw Jangan gitu. dijadikan alasan. Jangan jadi alasan. Intinya apapun itu, saya nggak bisa bergaul, saya orangnya dieman. Nah itu nggak bisa dijadikan Dieman. alasan untuk tidak berkarya. Intinya kan seperti itu ya. Oke.
Tapi gini, gimana caranya tetap menjaga spirit? Ini kan kalau Ramadan udah dipastikan semua orang mengarah kepada satu hal yang mengarah ke kebaikan gitu. Terus ntar udah sampai mulai dari nol di Idul Fitri, itu lupa lagi nih. Itu jangan efisiensi gua. Ya maksudnya gini, gua note ya, tidak boleh efisiensi dalam kebaikan. Iya. Iya dong. Iya dong. Itu harus optimalkan kebaikan. Efisiensi nggak ada di dalam proses menuju kebaikan gitu. Kita kan membuka langit ini untuk minta bantuan, itu kan harus tetap tadi tarik nafas panjang, juga harus sustain. Iya betul. Gimana caranya? Nggak Ramadan doang gitu loh, Kak. Sesuai dengan kemampuan juga kan. Nanti yang lebih penting sebenarnya. Apa, Kak? Ada itu konsistensi. Itu sulit, Kak. Yang paling enak itu konsisten tidak konsisten. Nah ini kalau aku lebih cenderung ya kamu melakukan kebaikan kecil nggak apa-apa setiap hari tapi konsisten gitu. Sulit, Kak. Ya itu aja sulit. Jangan bilang sulit dulu. Ini Kak, kita coba ngomongnya gini. Nafas panjang soal Palestina ya, termasuk dalam berkarya. Ini kan Kak Bella tadi udah kasih contoh. What next? Ternyata ada gambaran vision. Pengennya. Kak Ciki juga sama. Ada juga punya vision sebentar. Pertanyaannya adalah menciptakan resilience dalam berbisnis. Ini mungkin bisa diceritakan sekali. Apa yang harus dikelola supaya jiwa bukan bertahan, resilience tadi bukan survival ya, itu tetap ada dan tadi nggak gampang menyerah gitu. Nah, Kak Bella gimana? Mungkin ada sedikit tips ya, inspirasinya. Oke. Kalau aku dari pengalaman aku ya bikin karya kolaborasi ide dan pekerjaan yang aku jalani, kemauan itu termasuk nggak sih? Iya, masuk aja. Niat ya. Aku nggak nilai. Kakak lucu. Dia kayak ini tes bener nggak? Iya bener. Apa ketahanan? Iya, betul. Ketahanan karena yang namanya hidup itu pasti akan ada kegagalan. Misalnya kita berhasil, Besok hari ini gagal. ya we're having a good day, jadi besok bad day, sial apa segala macam. Bumpy banget. Biasanya yang buat kita bertahan tuh karena kita punya kemauan yang kuat dan ada goals yang pengen dicapai gitu. Jadi meskipun kita kadang kayak aduh capek nih mau nyerah, tapi tetap aja besoknya bangun lagi dengan kondisi apapun itu. Karena ya fokus ke Tujuan. tadi. Purpose of life. Ya. Kak Ciki go Kak Ciki go. Oke, siap. Untuk bikin sukses, keep doing it aja kalau aku. Namanya bisnis itu pasti ada ups and downs-nya. Untuk bisa terpenetrasi di pasar itu juga takes time. Oh, so marketing bahasa penetrasi. Iya, kan? Lanjut. Iya, maksudnya kita untuk ngegrab pasarnya itu juga takes time. Karena aku ngerasain dari pas aku ngebikin Cikigo, nggak serta-merta orang tuh tertarik beli, ngeliat, relate gitu. Dan emang awal-awal tuh yang beli tuh pasti friends and family. Cuma kita tidak bisa terus mengandalkan friends and family kan dalam bisnis. Jadi ya emang keep doing it, lama-lama ya insya Allah akan kebangun sendiri lah pasarnya. Keep doing it. Tapi harus konsisten dan itu sebenarnya masih menjadi PR aku. Karena aku tuh masih melakukan banyak hal lain dan sering ke distract. Belum sefokus itu aku ngerjain Cikigo. Jadi itu adalah masih menjadi PR aku untuk semakin fokus ngerjain Cikigo. Kamu nggak gitu fokus, banyak distraction. Apakah itu belum menjanjikan? Iya. Menurut kamu? Karena masih naik turun. Jadi dan masih ada rasa ingin melakukan hal lain. Musik misalnya atau apa dan lain. Jadi Gambaran zilenials ya, lanjutkan. jadi kayak emang masih inilah. Masih mencari lah. Jadi kamu lagi mencari banyak hal. Akhirnya nanti kamu bisa fokus ke kemana gitu. Dan that's okay. Insya Allah. Balik lagi, ini kayak marketing banget nih. Kak Ciki ini kayak marketing banget ya. Iya kan, anaknya cocok banget kita ngelakuin ini. Terus muncul pertanyaan dan fenomena sosial di masyarakat. Kalau kita beli lokal brand, purchase power orang yang mau distribusikan energinya ke ranah-ranah itu tuh nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Saingan ya. Karena kita nggak bisa. Loh, purchase power orang tuh banyak kan yang mulai itu punya data power. ya, kita ngomong data. Purchase power rakyat Indonesia ini kan banyak kan middle apa tuh? Middle low, terus kamu ya fenomenanya kan banyak orang yang mikir juga besok mau beli apa tuh harus dibudgetin dulu. Sampai pada level akhirnya dia mau berbagi kebaikan tanpa mikir kan dia di level
CSAB doang gitu. Kalau memperbesar pasar kan berarti kamu harus mikirnya itu menjadi produk massal. Iya bener. Gimana kamu mau? Tapi jadi nggak unik, makanya produkku nggak massal. Gimana? Aku harus stay unik. Jadi kamu harus stay unik. Tapi kamu harus tarik nafas panjang. Itu kan jadi ada dua perspektif yang harus kamu balancing. Kan kalau aku ada income dari hal lain ya. Tapi aku ngeliat boleh, nggak apa-apa. ada beberapa brand itu makanya mereka banyak bikin lini. Ada yang artisan, ada yang eksklusif, tapi ada juga yang buat massal. Iya kan, beberapa brand banyak seperti itu. Ya mungkin itu salah Itu satu strategi udah sebut semua. Tapi ada mereka bikinnya jadi beberapa brand gitu supaya warna dan karakternya tidak mempengaruhi nama brand lain yang eksklusif gitu. Yang aku lihat sih seperti itu. Ada eksklusif, ada inklusif berarti produknya ya. Iya. Massal. That's a good suggestion. Tapi aku sih belum menjalani itu karena kapasitas otak dan energi dan alokasi waktu aku. Ya, insya Allah segera gede banyak gitu. Saya juga pengen bikin konser nasional, siapa gua? Misalnya nih kita mau injek gede-gede di awal, tapi kalau nggak organik, habis itu orang lupa itu buat apa juga? Buang-buang ini ya. Berarti kamu memang Kan kalau pakai uang sendiri tuh harus terukur banget kan. kalau bahasanya bootstrap ya, Bootstrap, kita pakai ya. duit kita dulu gitu. Kak, ini kita balik lagi deh ke inspirasi bisnis Rasul deh ya. Oke. Oh, Masya Allah. Jadi yang menjadi sosok Rasul ini kan dikenal sepanjang masa nih kan Al Aminnya ya Kak. Aduh, Masya Allah. Cahaya, Ariana, terus juga pokoknya kalau mau diberi duit berapapun nilainya, mau 1 perak, 1 triliun akan aman deh. Ini back to kakak ini ya. Bagaimana sih Kak menurut maksudnya Kak Bella Kak Ciking kan sudah terkenal well known ya. Waduh, Masya Allah. Di masyarakat sih banyak orang yang kalaupun tadi mau beli nih ya udah akan lebih trusted untuk membeli ketimbang yang belum terketahui. Iya, misalnya sisi yang jualan gitu loh. Misalkan kan. Dan mau nyari kita juga mudah ya. Mau komplain apa. Iya. Betul. Kak, bisa di-share itu how to menjaga yang pertama itu mungkin bisa di-share. Terus yang kedua pasti ada tantangannya dong, kan nggak mungkin nggak ada ya. Maksudnya orang kan mikir dia kan enak udah punya nama, itu kan pasti ya Kak ada yang obrolan. Pasti ada. Padahal kita berjam juga. Pain pointnya diceritain deh Kak, apa tuh kira-kira ya pain point yang tadi dia label dengan seperti itu. Oke, iya. Kalau aku siap. Kalau misalnya aku sendiri, aku tuh lebih kepada nggak mendengar semua omongan orang tentang aku gitu, karena ya baik lagi aku sendiri ya cuman manusia biasa and I cannot please everybody. Tapi insya Allah selama kita punya niat baik terhadap setiap pekerjaan yang kita lakukan, insya Allah energi baik itu akan sampai kepada hati yang orang-orangnya baik juga. Jadi pada akhirnya kita akan nyambung ke orang-orang yang sefrekuensinya kayak ini aku ketemu sama Kak Winda, Kak Sisi, kita alhamdulillah ngobrol lumayan seru nih. Insya Allah frekuensi kita Sama. cukupnya nyambung dan sama gitu. Jadi aku ya konteksnya dengan yang ke amanah tadi ya, insya Allah kalau misalnya kita punya hati baik gitu ya tentu aku juga punya kekurangan gitu ya, kita juga akan ketemu orang dengan frekuensi yang sama di mana kita bisa belajar bareng menjadi orang yang lebih baik dan lebih amanah lagi ke depannya. Karena kalau misalnya benchmarknya Rasul, waduh ini kayak Iya. Gocah. Ini nggak mungkin sebaik itu deh. Paling tidak kita bisa berusaha untuk meneladani diri. Iya, yes. Makanya kita harus kumpul sama orang-orang yang juga ini energi yang sama. Itu kalau dari amanah untuk berusaha ya, seperti itu. Nah terus untuk label-label tadi, aku belajar apalagi seiring dengan bertambahnya umur aku, ternyata kita nggak perlu dengerin semua orang loh. Iya sih. Nggak perlu, karena nggak semua orang, pertama nggak semua orang itu kenal sama kita. Kedua, belum tentu semua orang itu sepeduli itu sama kita. Betul. Gitu. Memang yang baik banyak, cuman ya Yang kepo lebih banyak. Iya. Lu kok gini. Ya lu komen seenak jidat, lu kenal siapa gue gitu. Jadi pada akhirnya aku belajar untuk memfilter orang-orang yang berusaha untuk melabel aku itu tadi. Nggak perlu semuanya aku dengerin, dan nggak semuanya perlu aku masukin ke hati gitu. Jadi yang paling penting aku tahu jati diriku apa, seperti apa, dan aku mau ngapain dalam hidup gitu. Terserah orang mau ngomongin Bella gimana, yang penting aku tidak merugikan kamu gitu. I wanna do good gitu, things in my life. Wah, self reflection bagus banget.
teman-teman harus diimplementasikan. Kalau benchmark Rasul emang kayak wow banget. Iya, soalnya benchmarknya Rasul kan dia amin banget gitu. Gue siapa gue? Gak apa-apa kan kalau kita target tuh kan harus tinggi, target harus tinggi. Jadi kalau misalnya nggak sampai sini ya sini. Gitu. Jauh ya. Berproses. Supaya tidak cepat puas kan. Iya. Kan hidup kan terus tumbuh dan berkembang. Nih. Jadi gimana? Idem. Jangan Paling iya berusaha karena benchmarknya Rasul ya. Jadi gimana pun. Oke deh kita turunkan bahasanya deh. Supaya bisa dipercaya gitu. Iya. Kak. Maksudnya apapun, misalnya kakak kan sekarang lagi fashion. Tiba-tiba one day ngeluarin hal lain, misalnya bukan non fashion deh. Skincare. Nggak ada ilmunya sih aku di sana. Nah, tapi orang tuh tetap mau gitu loh, karena percaya sama sosoknya Kak Ciki. Nah, maksudku nih, ini kan ada, kalau kasusnya seperti kakak-kakak ini kan menjadi dua keuntungan dan kerugian. Iya benar. Konsekuensinya kan. Kita salah-salah bisa ngaruh ke brand ya. bisa bermata dua ya. Iya benar. Jadi itu yang mau aku tanya, gimana nih meleverage manfaatnya atau meliharanya, sama tantangannya gimana, pain point-nya untuk mengendalikannya? Memitigasi resiko-resikonya. Intinya sih jaga attitude ya. Itu ya. Jangan zolim sama orang dalam berbisnis, berusaha. Iya, jangan jahatin sebisa mungkin ya. Ya intinya jaga attitude kemanapun. Karena kayak misalnya aku, nama brand aku tuh Cikigo, ada Cikinya gitu. Itu Cikigo tuh aku banget, nama aku Ciki gitu. Jadi emang tantangannya adalah bagaimana membawa diri kita biar terus nih attitude tuh dijaga, karena kita nggak bawa brand kita juga, dan di dalam brand kita juga kita harus ngegaji orang apa dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut aku sesimpel jaga attitude sih. Bisa, iya personal branding, bisa menempatkan diri juga di tempat-tempat yang apa ya, maksudnya ibaratnya kalau misalnya kita harus membumi, kita membumi, nggak harus yang melangit terus. Nggak harus melangit terus, tapi ketika kita dibawa di antara orang penting, kita juga bisa menempatkan diri gitu. Jadi attitude tuh number one. Menurut aku. Luar biasa. Itu tuh kunci sukses sekarang nggak sih sebenarnya, attitude gitu, attitude tuh. Karena sulit ngomongin itu. Betul. Iya nggak sih? Iya benar. Berbicara attitude. Iya gimana? Ada ini nggak Kak? Apa ya bisa kita katakan nih, advice dan dikatakan pesan. Ini yang kita nih ya. Ya tips and trick deh, ganti bahasanya. Tips and trick deh. Supaya Bisa menjaga attitude di era yang sembrono ini gitu. yang era sembrono, terus apa tadi konteksnya tadi ya? Tujuannya menjaga attitude ini nggak ada konteks, bukan yang nggak ada konteks ya. Ada konteks. Ada konteksnya. Tujuannya tadi supaya tetap berkarya ya. Amanah waktunya berkarya. Tadi kan Ciki bilangnya jaga attitude, Iya. caranya supaya attitude tuh tetap terjaga. Iya. Kalau misalnya menurut aku sih ini sih, jangan pernah ngerasa lebih baik dari orang lain. Bener banget. Jadi di atas langit itu masih ada di atas langit masih ada lagi gitu. 7 kan langit ke-7 ya. Betul. Oh jangan songong lu, intinya gitu ya. Itu kayaknya gue kemat jangan songong lu gitu. Iya. Karena begitu kita udah ngerasa Lebih. up nih ya, atau kita ngerasa gue di atas nih, itu bahaya sebenarnya. Iya benar. So stay humble ya. Iya. Emang kelihatannya simpel sih, tapi Itu sulit loh implementasinya. Tarikannya beda kok. Iya. Kayak ada kokolanya tadi Mbak. Tarikannya beda. Iya gitu. Iya. Wah ini berat sih kalau ngomongin stay humble doang. Implementasi ya kan? implementasinya kan. Implementasi ke Ciki gue ada nggak stay humble? Sama aja sih, udah idem lah. Idem. Nggak ada stay humble di Cikigo. Iya, stay humble ya tetap Stay humble. lah. Iya, tapi sebagai kalau sebuah brand ya, kalau dari Cikigo aja, tadi konteks pertanyaannya apa Mbak? Ini tuh lebih ke Attitude. How to keep your personal branding good. yes, yes gitu. Sebenarnya itu lebih ke arah situ. Iya. Stay true to yourself. Emang kita nggak ada niat aneh-aneh juga sih ya Mbak? Iya nggak sih? Iya. Iya, kalau menurut aku sih. Balik lagi benar, konsep niat tadi juga oke. Kalau sedekah ngaruh nggak sih? Ngaruh. Ya iyalah ngaruh juga. Jadi kan kalau misalnya kita sering sedekah kan, insya Allah kan berkah baiknya akan balik lagi. Betul. Itu kan juga sebenarnya kalau kita nggak ada niat aneh, di luar sana banyak Kak yang Kan aku kasih tahu. Iya. Dunia. Ketahuan nggak sih?
kan sepandai-pandainya tumpah. Time Lopa jatuh juga. Iya, ada nggak jatuh-jatuh sih? Kalau di luar angkasa mungkin ya. Anti gravitasi. Iya gimana Kak, kondisi market kita itu nggak seideal itu. Emang diam kan? Iya. Jadi kalau kamu bilang aku nggak ada niat baik atau buruk, nah itu tuh memvalidasi niat buruk dan baiknya sulit, wah. Iya. Apalagi ngomongin komersialisasi, ngomongin masa, ngomongin market. Coba deh, cuan harus tetap cuan, tapi juga harus contribute. Ya, Itu aja. a lot of work. Itu pilihan sih. It's a lot of work. But we have no choice anyway. Iya. sometimes. Maksudnya itu pilihan dari pengusaha menurut aku. Ya, you as entrepreneur. Iya, aku memilih untuk tetap kontribut. Nih udah kurang jelas apa lagi. Iya. Dan dari setiap seri Cikigo tuh emang ada donasinya, tapi emang beda-beda. Ada yang ke Mercy, ada yang ke Dompet Duafa, ada yang ke iuran publik Indonesia Mengajar, ada yang sampai ada pernah ke Rumah Harapannya Kak Melani Subono dan lain sebagainya. Jadi emang ya kalau aku tuh bikin brand itu memilih salah satunya untuk menyebarkan awareness. Iya. Tapi lucunya nih ya kayak akhirnya dari pengamatan Boleh gimana? kehidupan kita yang selama ini. Iya. Orang-orang yang semakin sering berbagi Iya. itu justru Melimpah ya? kok bisa malah makin melimpah gitu. Karena harusnya kalau dia semakin ngasih namanya makin berkurang dong. Ini enggak, Wak, kayak makin banyak gitu ada aja yang namanya rezeki. Nggak transaksional kalau ngomongin sedekah, Wak. Iya, makanya pola itu balik lagi ke mindset. Nah, mindset ini harus dibentuk dari orang-orang sekitarnya, gitu kan, temenan sama siapa, backgroundnya gimana. Even aku sendiri juga masih belajar untuk bisa jadi orang yang ahli sedekah gitu. Aku belum sehebat itu, cuman aku sendiri udah sering lihat orang-orang yang ahli sedekah itu justru malah rezekinya didatengin terus gitu. Entah dari emang Allah tuh kayak menggerakkan semesta untuk bantuin dia karena itu juga membantu kehidupan banyak orang gitu. Tapi untuk bisa sedekah tuh nggak harus jadi orang kaya dulu kan? Nah, makanya balik lagi ke mindset gitu, itu dia. Aku juga masih belajar untuk bisa sampai ke titik itu. Sama-sama, kita belajar terus. Kita belajar terus sampai kita meninggal ya guys. Jadi jangan merasa so pinter. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah gitu kan. Pokoknya kalau ada masalah marketing bisa hubungin kode marketing guys. Namanya aja udah kode marketing. Iya, kita cracking the code gitu. Bloomberg Techno. Cikigo. Betul. Ini menarik ya perbincangan kita. Menarik. Ini Sampai sahur kita lanjutin ya. Bener nih. Tapi makan dulu nggak sih? Yang pingsan yang repot kayaknya kamu. banyak banget yang kita terima hari ini. Alhamdulillah. Nggak nyesel. Kita akan ada episode selanjutnya ini. Sampai sahur. Tadi. Kita pamit dulu deh, udah gemeter. Terima kasih atas waktunya dan kehadirannya. Iya Kak, makasih banyak. Makasih. Jadi kita mau tarik garis merah percakapan kita hari ini adalah Harus merah, nggak boleh ungu. boleh, kalau mau pink juga boleh. Oke. Boleh, kamu suka warna apa? Karena garis benang merah, silakan kasih sih. Garis benang merahnya itu adalah tetap harus semangat dalam berkarya, sedang produktif di bulan Ramadan. Dan tentunya pastinya tadi Kak Bella dan Kak Ciki sudah mengatakan nama besar itu belum jaminan, tetap harus berjuang dan sustain ya. Dan sociopreneur itu menjadi salah satu fasilitas ya untuk bisa tetap untuk tapi tetap untuk umat. Masya Allah. Ya, balance Ramadan vibe. cuan sarangnya. Terima kasih Terima kasih kode marketing. Sama-sama. Terima kasih banyak.